sambil diperbaiki. Semuanya udah bagus, tapi ketika mubtada diakhirkan, khobar diawalkan, itu jadi pabaliut. Santai dihapus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat latihan ya. Latihan berarti halaman 112 ilmu nahu. Jadi sorob tidak ya. Sekarang kita bahas nahunya. Yang latihan pertama itu masukkan inna. Jadi hanya inna ya. Yang latihan kedua masukkan dua-duanya, kana dan inna. Semua dijawab ya. Semuanya jawab. Saya bacakan soalnya saja. Yang latihan satu masukkan inna. Ingat, inna itu fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Baik, jadi menasobkan isim dan merofakkan khobar. As-salatu wajibatun. Diulang, as-salatu wajibatun. Bagus. Innas salata wajibatun. Sesungguhnya salat itu wajib. Biar runut. Nomor 4. Kalau yang salah diperbaiki ya. Nomor 4. Al-muhsinuna mahbubuna. Diulang, al-muhsinuna mahbubuna. Jadi muhsinina ya, karena mansub. Tadi ada yang innal apa ya? Tadi teh hilap deh. Ini jadi asalnya una jadi ina karena jama muzakkar salim. Tanda nasabnya dengan wawu ya. Tanda nasabnya dengan ya karena jama muzakkar salim. Apa artinya innal muhsinina mahbubuna? Nah, sesungguhnya orang-orang yang baik itu dicintai. Nomor 7. Gampang helanya. Yang nomor 7, al-mujtahidatu najihatun. Diulang. Al-mujtahidatu najihatun. Yang berubah yang mubtadanya ya. Asalnya mujtahidatu jadi mujtahidati, bukan ta. Kenapa? Karena atun dan atin. Jangan terjebak dengan ini. Berarti harus tahu dulu ini sigoh. Sigoh itu bentuk. Mujtahidat itu bentuknya jama muannas salim. Maka ketika masuk inna jadi innal mujtahidati. Ingat ya. Innal mujtahidati. Kesannya tetap najihatun. Ya, itu ya. Innal mujtahidati najihatun. Berarti ini contoh jama muannas salim. Akhuka siap. Nomor 9. Akhuka tobibun. Diulang, akhuka tobibun. Akhoka mansub, tanda nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Kalau tobibun marfu tetap. Nah, yang nomor 10, ingat ummuka itu bukan asmaul khamsah. Ya, bukan asmaul khamsah. Ini isim biasa. Ya, nomor 10. Ummuka mumarridatun.
Diulang, ummuka mumarridatun. Bagus. Inna ummaka mumarridatun. Sesungguhnya ibumu itu adalah apa? Mumarridah. Yang membantu tabib, perawat. Sesungguhnya ibumu itu adalah perawat. Jadi mumarridah itu yang merawat orang yang marid. Makanya mumarridah. Jadi perawat. Sesungguhnya ibumu itu adalah perawat. Baik, itu sudah ya. Sekarang coba lihat yang domir sekarang. Nomor berapa domir? Belum. 5 dan 8. Betul ya? 5 dan 8. Yang domir. Kalau nomor 2 mah bukan domir. Iya. Yang 5 dan 8. Lihat nomor 5. Kan ini anta alimun ya. Mana mubtadanya? Anta. Mana khobarnya? Baik. Kalau masuk kana, inna. Jangan inna anta. Sudah lebur antanya. Jadi apa? Inna bukan inna tu. Tadi ayat inna tu sekarang kananya. Kuntu inna tu. Tapi ini inna itu bedanya dengan kana ya. Kalau domir masuk ke kana jadi apa? Tasrif fi'il madi. Kana, kanu. Nah, ini gunakan fi'il madi. Kalau domir masuk ke kana. Kalau inna, lihat. Kalau inna itu huwa itu bukan inna, innu, bukan itu. Kenapa? Karena kana ini kan fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il madi kan fa'ala, fa'alu. Itu berlaku. Kalau inna itu isim fi'il huruf. Kalau huruf sama dengan ini. Min ya. Min huma, min. Nah itu. Nah ya sekarang. Inna jadi innahu, innahuma, innahum dan sebagainya. Ya, kita tasrifkan. 1, 2, 3. Innahu, innahuma, innahum, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innahuma, innahunna, gunakan ini, inna. Tambahkan satu lagi. Innani, innana, innana. Ini dulu ya. Ini, inna. Tambahkan innani, innana. Boleh 2. Boleh 2. Ini kalau inna. Karena inna itu huruf. Ingat saja minhu. Kalau kalau kana dia fi'il madi. Maka ditasrifkannya adalah tasrif fi'il madi. Tasrifkan kana. Nah, ini apa? Kunna, pendek naknya. Kunna dari kanat. Jadi kalau ada yang ini semua, kana, kanu atau innahu, innahuma, isim kananya, isim kana atau isim inna, semuanya sudah include, sudah masuk ke dalam ini semua. Lihat kalau ada kata innahum, jangan ragu, mana isim innanya?
hum. Kanu, mana isim kananya? Wau. Sudah pasti begitu. Inni minadz zalimin. Lihat. Inni minadz zalimin. Mana isim innanya? Ini ya. Ini isim inna. Khobarnya ya sisanya. Minadz zalimin. Ini khobar inna dan sebagainya. Kanu muslimin. Mana isim kananya? Wau. Ini isim kana. Khobar kananya? Khobar kana marfu mansub majrur. Muslimin. Khobar kana mansub. Karena tansibul bukan tansibul khobar. Kan fungsi kana itu tarfaul isma wa tansibul. Berarti ini nasab. Kanu muslimin. Kanu kafirin. Innahum solihun. Mana isim innanya? Hum. Isim inna. Mana khobar innanya? Khobar inna. Khobar inna marfu mansub majrur. Tanda rofanya wau. Kenapa dengan wau? Jama mudzakkar salim. Jama banyak, mudzakkar laki-laki. Hum itu kan jama mudzakkar. Nah, itu contoh ya. Baik, kita kembali ke sini nomor 5. Anta, lihat mubtada kan, anta alimun khobar. Sekarang masukkan inna. Jadi apa? Bagus. Innaka. Diulang, innaka. Baik, saya sebutkan mubtada khobarnya, semua jawab dengan inna. Anta alimun. Diulang, anta alimun. Anta alimun. Nomor 8. Hiya, ingat hiya, domir hiya ya. Hiya muti'atun. Nah, papaya heula can apal mah innahu ma wa innaha. Papaya lah kalau belum hafal ya. Diulang, hiya muti'atun. Diulang, hiya muti'atun. Apa artinya hiya muti'ah? Dia seorang perempuan yang, atau dia seorang perempuan taat. Taat ya, muti'ah itu taat. Beres. Terus kita masuk ke khobar yang diawalkan. Yang itu cirinya ada huruf jar. Nah, ini kebanyakan di sini yang ngojotnya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Padahal sederhana ini teh. Baik, fihi do'ifun teh mana mubtadana dulu? Tuh, terjawab kan? Diulang. Fihi do'ifun. Mana mubtadanya? Do'ifun. Mana khobarnya? Fihi. Jadi fihi dikedepankan, do'ifun diakhirkan. Asalnya begini, do'ifun fihi. Do'ifun fihi. Gunakan do'ifun dulu ya. Jangan dulu seperti ini. Do'ifun fihi. Masukkan inna. Nah, kalau begitu benar. Inna do'ifan fihi. Sekarang masukkan inna. Fihi do'ifun. Nah, yang banyak salah di mana? Angger do'ifun kene. Harusnya do'ifan. Inna fihi do'ifan. Karena sebagai isim inna. Sebagai isim inna. Ta laraskan tak? Jadi harus tahu dulu mana mubtada, mana khobar. Biasanya khobar bentuk syibu jumlah. Maksud syibu jumlah teh khobar yang diawali oleh huruf jar atau zorob.
Itu biasa dibeginikan, dikedepankan dari diakhirkan. Biasanya ya. Kita ulang, masukkan inna nomor 2. Fihi dhaifun. Fihi dhaifun. Sekali lagi, fihi dhaifun. Langsung nomor 3. Indi dirhamun. Panjang di-nya, di panjangnya karena domir ana itu. Saya ulang. Indi dirhamun. Dirhaman. Sekarang saya bacanya normal. Dirhamun indi. Inna dirhaman indi. Diulang, indi dirhamun. Berarti apa artinya inna indi dirhaman? Sesungguhnya aku mempunyai dirham. Punya duit, indi dirhamun. Aku punya uang. Ini bahasa Arabnya. Aku punya uang, indi dirhamun, indi dinar, indi fulus. Itu indi itu punya. Saya punya itu indi li sama ya. Terus nomor 6. Langsung jawab ya. Fil masjidi kitabun. Diulang. Fil masjidi kitabun. Fil masjidi kitabun. Nah, yang kurang tepat langsung diperbaiki ya. Langsung perbaiki. Ustaz, alhamdulillah betul, alhamdulillah ya. Bagus. Kebetulan sampai di sini latihan pertama. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali yang tadi yang telat pilih badai ditaroskan mangga? Betul 2. Alhamdulillah. Yang penting apa? Kerjakan. Proses ya. Yang penting kita lalui proses itu. Ada yang belum paham 10 soal ini? Baik, kita masuk latihan kedua, terakhir. Jadi sekarang kita tidak ada kajian sorob ya, bahas soal yang ini. Kalau yang nomor 2 jawaban, 1 kana, 2 inna. Ingat fungsinya. Kana dulu ya, semuanya gunakan kana dulu. Abuka maridun. Saya ulang. Abuka maridun. Maridun jadinya ya. Karena tarfaul isma watan sibul khobar. Jadi yang berubahnya itu khobar. Kana abuka maridun. Runut dulu biar gampang. Runut dulu. Kana semuanya gunakan kana. Diulang. Abuka maridun. Ar-riba haramun. As-salawatul khamsu wajibatun. Kana berubah jadi kanat. Ya, kanat karena sholawat itu kan muannas. Maka di sini kita bacanya kanat. Karena ada alif lam jadi kanatis. Begitu ya. As-sholatu jadi kanatis sholatu. Baik, saya ulang. As-sholatul khamsu wajibatun. Wajibatan. Apa artinya? Bukan sesungguhnya. Lewat saja, jangan pakai sesungguhnya. Salat 5 waktu itu wajib. Ar-riba haramun apa? Abuka maridun. Bapakmu
Tong sesungguhnya, kayak sesungguhnya ayat inna kan? Kana mah jarang diartikan. Kemudian al-mu'minuna faizuna. Jadi apa? Apa? Faizin. Jadi harus tahu dulu sigoh ya. Sigoh itu jenisnya, apakah isim mufrad, musanna atau jama'. Ini kan jama' mudzakkar salim. Tambahannya kan una dan ina. Kalau mansub jadi ina. Faizun jadi faizin. Minal aidin wal faizin tuh. Itu majrur. Ulang. Al mu'minuna faizuna. Al mujtahidatu mahbubatun. Mahbubatin. Nu tadi mah kieu aya nu nulisna kanal mujtahidatu mahbubatina. Tina teh nurutkeun ka faizin. Padahal yang di atas faizun itu isim jama' mudzakkar salim, kalau yang di bawah jama' muannats salim. Jama' muannats salim rumusnya atun, atin, mahbubatun jadi mahbubatin. Ulang. Al mujtahidatu mahbubatun. Kanatil. Saya ulang. Bukan kanat al, bukan, jadi kanatil ya. Al mujtahidatu mahbubatun. Al qadi adilun. Nah, betul? Kanal qadi adilan. Adilan karena sebagai khobar kana. Kan khobar kana teh mansub. Nah, kelebihan bahasa Arabnya kieu tungtungna dibahas. Nahwu teh dibahas jadi rieu teh ban kitu nya. Kalau di bahasa yang lain tidak ada. Muhammad datang, Muhammad tetap Muhammad. Saya melihat Muhammad tetap. Saya melewat Muhammad tetap Muhammadnya. Kalau dalam bahasa Arab Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, kelebihan bahasa Arab di sini. Kalaulah di sini menjadi tantangan, nah, apakah kita sudah siap menghadapi tantangan belajar model begini? Karena ini tantangan. Karena biasa majlis talim itu kan biasa senang-senang saja ya. Kalau yang ini kan tersenang ya mah. Mikir itu. Mikir. Murudul rambutnya bisa murudul. Tetapi subhanallah kalau sudah paham yang ini ya, mudah nanti belajar bahasa, belajar agama, belajar ilmu yang lain mudah. Mudah ya, makanya perlunya ada kesungguhan ya. Baik. Yang nomor tadi nomorannya, yang lahum azabun itu ingat mubtadanya mana? Nah, azabun. Khobarnya lahum. Yang nomor terakhir fi baiti dhaifun. Mana mubtadanya? Dhaifun. Mana khobarnya? Baik, kita masukkan kana. Lahum azabun. Azabun mubtadanya. Azabun kan mubtada. Kalau mubtada berarti tarfaul isma, anggar rofa. Jadi ketika masuk kana tidak berubah. Karena khobarnya kan lahum. Tapi khobar bentuk apa ini teh? Syibhu jumlah tidak pengaruh. Khobar bentuk jumlah tidak pengaruh. Anggar begitu. Kalau khobar bentuk yang jumlah atau syibhu jumlah itu tidak pengaruh. Tetap seperti itu. Baik, kita ulang. Lahum azabun. Yang terakhir fi baiti dhaifun.
Doifan, doifun. Doifun. Tarfaul isma. Tah, ti dia pabal itu ti dia riwayat itu nu di luhur eta deh. Di luhur itu ketika ada yang mubtada diakhirkan atau khobar dikedepankan, pabaliutna di dinya. Padahal sama saja ya. Cek nu ngarti gitu. Yang terakhir ana. Nah, ana masuk inna jadi apa? Afwan, kana dulu ya. Ana rosibun. Ana masuk kana jadi apa? Kuntu. Ana rosibun. Saya ulang. Ana rosibun. Alhamdulillah. Nah itu masuk kana. Kana itu begitu. Memang latihan ini lumayan ya, memeras otak kita karena ingin menentukan akhirannya. Tapi yang jelas kita coba saja yang begini, nanti teori-teori itu akan menyusul. Ada pertanyaan untuk kana? Kana fi baiti dhaifun. Betul. Kenapa? Karena ingat asalnya bait dhaifun fi baiti. Masukkan kana dhaifun tetap fi baiti. Tetap tidak ada perubahan. Karena tarfaul isma. Isma itu dhaifun. Adan acannya 10 menit lagi. Ya. Baik, kita masukkan inna. Lihat ke atas. Inna itu tansibul isma wa talfaul khobar. Masukkan inna. Abuka maridun. Fokus sekarang berubahnya di yang isim ya, di yang mubtada. Diulang. Abuka maridun. Ar-riba haramun. Isim jangan berubah. Khobar jangan berubah. Yang berubah itu yang mubtada. Karena dia jadi isim inna. Tansibul isma. Jadi nasab. Riba itu isim maksur. Dia berubahnya itu muqaddarah. Tidak jadi ribau. Tidak ya. Riba saja. Jadi haramun tetap tidak. Yang di akhir jangan berubah. Yang khobar jangan berubah. Kita ulang dari awal. Pakai inna. Abuka maridun. Inna abaka maridun. Ar-riba haramun. Bagus, tidak ada berubah ya. As-salawatul khumsu wajibatun. Nah ini hese ya. Saya lewat nanti di akhir ya. Nanti di akhir. Al-mu'minuna faizuna. Diulang. Al-mu'minuna faizuna. Alhamdulillah. Jadi apa? Faizun tetap. Karena tansibul isma wa tarfaul khobar. Yang berubah itu mubtada saja. Al-mujtahidatu mahbubatun. Al-qadi adilun. Nah, jadi berubah qadinya jadi qadiyah. Qadiyah. Al-qadi adilun. Lahum azabun. Azab dia isim kan? Mubtada azaban. Azaban. Ingat inna. Inna apa? Lahum azabun. Inna lahum azaban. Ana rasibun.
Inni rasibun. Fi baiti dhaifun. Dhaifan. Jadi kita harus tahu dulu mana mubtada, mana khobar. Kalau ada jumlah seperti ini, kan diawali dengan huruf. Kalau diawali dengan huruf, ingat pasti jumlah ismiyah. Hanya si isimnya atau mubtadanya diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Kalau diawali jumlah itu dengan huruf jar, pasti itu mah jumlah ismiyah pasti. Fi baiti doifun, asalnya apa? Doifun fi baiti. Lahum adzabun, asalnya adzabun lahum, begitu. Adzabun lahum, inna adzaban lahum, gitu. Tapi karena dibalik jadi bingungnya. Baik, terakhir yang tadi as-shalawatu, masukkan inna. As-shalawatul khomsu wajibatun. Cung seorang, akhwat dulu. Ini terakhir. Sok langsung, cung. Ya, sok. Diulang. Jangan sholat itu mah. Sholawat. Ya. Diulang. Diulang. Inna, bukan sholat. Sholawat. Yang ikhwan, cung. Ya, sok. Diulang. Yang lain salah? Masih kurang? Ya. Salah, ya, sok. Ulangi. Tah eta. Innas salawatil khomsa wajibatun. Salawat khoms yang bedanya, salawat tu ini jama' muannas salim. Kan dia mansub. Tanda nasabnya atin. Innas salawati. Dan khomsu itu dia mufrad, maka dibacanya khomsa. Innas sholawatil khomsa wajibatun. Nah, hese itu teh. Karena dia naat man'ut dan can dihajar ya kan? Naat kan belum ya? NATB, nah nanti akan tahu dengan sendirinya. Baik, itu karena sudah azan, mau azan, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi semangat saja ya, ikuti saja perjalanan kita belajar ilmu nahwu ini, ilmu shorof ini. Suatu waktu insya Allah kita akan semakin paham. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, kemudahan bagi kita sekalian untuk belajar ilmu nahwu dan shorof. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.